Shalom, selamat pagi, puji syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan anugerahnya kita masih dilayakkan untuk menghirup udara pagi pada hari yang indah hari ini. Selamat memasuki hari baru dengan puji dan syukur kepada Tuhan. Dan mari kita mulai aktivitas kita pagi ini dengan meminta pertolongan dari Tuhan dan membaca serta merenungkan firman-Nya melalui sapaan pagi Rehat Kamis 11 Mei 2023. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kita sekalian dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Pembelaan Stefanus. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepada kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tema renungan kita pada hari ini adalah berani karena benar di bulan basa Torayanna barani belanna katonganan. Kita sering mendengar ungkapan berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah, akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Perkop ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus saat menghadapi pergumulan dalam kehidupannya. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus. Akibatnya Stefanus diperhadapkan di sidang mahkamah agama karena dia dituduh menghujat Musa dan Allah. Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya untuk menanggapi tuduhan kosong dari orang-orang yang membencinya. Stefanus tidak gentar menghadapi segala tuduhan pergumulan yang dialaminya, tidak membuat imannya goyah. Sama seperti Yusuf yang ia sebut dalam narasi pembelaannya, Stefanus yakin benar bahwa Allah pun pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Kisah Stefanus menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yakni orang-orang yang tidak mengaku Yesus.
Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Tuhan jaminan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Bapa di surga, kami bersyukur karena segala kasih sayang Tuhan yang terus kami alami. Dan itulah yang kembali menjadi pengalaman pagi hari ini, bahwa hanya karena kasih-Mu lah kami boleh ada seperti ini. Terlebih ketika Engkau mau memperdengarkan firman-Mu sebelum kami menjalani hari ini. Firman yang mengajari kami agar supaya kami terus menjalani hidup ini dalam kebenaran-Mu, sekalipun kebenaran itu mengandung banyak risiko, tetapi biarlah kami tetap berani, biarlah kami tetap teguh, biarlah kami tetap kokoh, biarlah kami tetap berani karena benar. Dan hamba-Mu Stefanus kiranya boleh menginspirasi kami untuk sungguh-sungguh juga setia mengatakan yang benar. Dan kami yakin dengan sungguh bahwa pengorbanan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Ada berkat, ada kehidupan kekal di dalam keberanian karena kebenaran Tuhan. Syukur pada firman-Mu dan hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikannya. Biarlah juga bersama keluarganya terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau Allah yang sungguh baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus memberi semangat dalam berbagai perjuangan hidup. Dan itulah yang boleh dialami kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya setahun hari ini, bahwa melalui perjuangan mereka yang Engkau berkati, maka umur mereka boleh bertambah. Karena itu kami ucapkan selamat ulang tahun kepada kekasih kami Ibu Elis Sampe Handi, Bapak Haryanto Tangkiallo, dan anak kami Gianni Valeri. Tuhan, biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah untuk mereka, dan mereka terus berani untuk menyatakan kebenaran-Mu. Tuhan, hari ini kami akan jalani tentu banyak tantangan dan rintangan dalam menyatakan kebenaran dan taat pada kebenaran-Mu. Tapi biarlah kami terus berani, karena itu di dalam kami bekerja, di dalam kami berusaha, di dalam anak cucu kami menuntut ilmu, bertumbuh, mencari pekerjaan, kiranya Tuhan kami terus berjalan pada kebenaran-Mu, dan mampukan kami berani untuk mengatakan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga dan saudara-saudara kami yang rindu berumah tangga, biarlah kami hanya melakukan kebenaran-Mu saja. Kami juga terus memohon ya Tuhan, kuatkan dan mampukan orang tua dan saudara-saudara kami yang hidup dalam keadaan bergumul, yang masih sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah mereka tetap teguh berpegang pada iman dan kebenaran Tuhan sendiri, bahwa di dalam Tuhan pengharapan dan hidup benar tidak pernah sia-sia. Dan kami percaya suatu kali kelak kekasih-kekasih kami yang sakit akan sembuh, demikian juga yang bergumul akan kuat dan melanjutkan hidup kembali dalam pengharapan kepada Tuhan. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan kuatkan selalu. Juga semua keluarga kami yang jauh dimanapun berada, lindungilah mereka, sehingga mereka juga terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa di surga, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, mampukan kami untuk terus
berani karena benar. Dengarkan permohonan kami, ampuni dosa-dosa kami dan terima syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hidup ini dan beranilah karena kebenaran Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Sina Jemaat. Tuhan memberkati kita selalu. Salam.